janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini kan Yesus ngomong ke Maria Magdalena. Aku belum pergi, jangan pegang. Katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Yesus punya Bapak, itu sama nggak sama bapaknya Maria Magdalena? Sama. Kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah nggak yang sama Maria Magdalena? Sama. Kurang jelas? Kalau lo bilang Yesus Tuhan, berarti kalau pakai ayat ini berarti Tuhan punya Tuhan gitu? Atau gimana? Kurang jelas? Kepada Bapakku dan Bapamu, artinya Yesus punya Bapak yang sama dengan bapaknya Maria Magdalena. Kepada Allahku dan Allahmu, yaitu Yesus punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena. Kalau Yesus Tuhan, Yesus punya Tuhan lagi gitu? Nggak mungkin lah ya. Jelas kan? Nih, lihat lagi Yohanes 5:30 nih. Nah, 28. Nah, nih baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, kurang jelas apa coba? Yesus diutus, Yesus tidak menuruti kehendak sendiri, tapi menuruti kehendak Bapa. Orang yang menuruti kehendak Tuhan, Sang Pencipta, itu orang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Yesusnya utusan, Yesusnya tidak Yesus hanya berserah diri kepada kehendak Bapa, dan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Dengar itu apa maksudnya? Firman, wahyu. Betul kan? Dan pendengaranku adalah adil. Kurang jelas nih. Tidak dapat berbuat apa-apa nih. Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau kira-kira nih, menurut Daniel nih, kalau namanya Tuhan tahu nggak hari kiamat? Tahu. Harusnya tahu ya? Bener? Harusnya. Berarti otak dia waras, Bu. Berarti belum begitu termakan oleh doktrin gereja. Markus 13:32. Coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Siapa yang tahu? Hanya Bapa. Yesus tahu nggak? Enggak. Malaikat aja nggak tahu. Berarti Yesus Tuhan atau bukan itu kalau nggak tahu hari kiamat? Oh, anaknya di sini Yesus ya? Oh iya dong. Coba dibaca sebelumnya. Ini kan 32 tadi kan sebelumnya. Nih judulnya apa nih? Kedatangan anak manusia. Apa nih? Perumpamaan tentang pohon ara. Ini semuanya menceritakan perkataan Yesus nih. Yang ngomong ini Yesus. Nah, yang disebut dengan anak siapa? Dia sendiri. Yesus kan? Anak aja nggak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Masuk akal nggak Tuhan nggak tahu hari kiamat? Jadi sebenarnya Bible ini juga nggak salah-salah amat gitu, Bu. Walaupun ada yang tidak asli, juga nggak salah-salah amat. Sebenarnya ajarannya ya masih benar. Cuman dipahami oleh gereja sebagai sesuatu yang berbeda dengan di sini. Gitu. Terus diajarkan kepada jemaatnya dengan cara mendoktrin. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi ya berarti kalau gitu sebagian atau ya sebagian besar lah ya orang-orang Kristen itu tidak mempelajari Bible-nya. Jadi orang Islam yang cuek, yang nggak baca Al-Qurannya. Nih, Matius 4:10. 4:10. Mana nih? Baca. Maka berkata Yesus kepadanya. Siapa nih? Kepadanya siapa nih? Iblis. Ini Yesus lagi dicobain sama iblis nih. Apa katanya? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus suruh nyembah Yesus nggak? Enggak. Suruh nyembah siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Allahmu kan? Iya, Tuhan Allahmu kan? Yesus saja bilang ke iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu berbakti. Sembahlah Dia saja. Yesus nggak bilang nyembah gua. Kalau Yesus Tuhan dia akan bilang apa? Sembah gua dong. Ya dong. Yesus aja nggak ngaku dia Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan kan gereja, bukan dia. Kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga mah kebangetan dong. Kan kita cuma berdasarkan teks doang, nggak menafsirkan. Perlu nafsir nggak Bu begini Bu? Sampai dengar ayat begini perlu nafsir nggak? Jelas. Udah jelas ya? Tadi Yohanes bilang di Yohanes hanya ada satu, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya.
dan Yesus yang kau utus gitu. Terus kata Yesus, yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, ya kan? Tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada beda orang nih, beda pihak nih, beda entitas, berarti kan. Nah, terus Yesus juga bilang sama Maria Magdalena, pergi kasih tahu saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, tadi kan dengerin? Dengerin, tapi saya dek juga gitu. Ya itu bahasa saya begitu, tapi boleh dicek tadi artinya begitu. Kita udah dicatat tuh. Yang di Yohanes 20:17. Masa Yesus Tuhan punya? Udah tegas berarti kan. Jelas nggak? Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas nggak mas? Jelas. Di Al-Maidah juga jelas Nabi Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Jelas kan? Terus Yesus juga bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya menghakimi apa yang aku dengar. Dan yang aku hakimi itu adil. Sebab engkau mengutus aku. Utusan. Yesus bilang sama iblis, kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Masa kurang jelas? Yang dengerin instruksi itu berarti ya. Jelas kan? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Belum saya. Oh, coba. Ngerokok dulu. Cowok kan lagi gitu ya. Ngerokok dulu. Biar dapat ilham. Namanya apa? Ya, Oh, saya ngerti. Ngerokok. Biar dapat ilham. Serius nggak apa ngerokoknya? iya, iya Pak. Gue di sini nggak berusaha mempengaruhi siapa-siapa loh untuk masuk Islam. Gue cuma Berdasarkan. berdasarkan Bible. Apa? Oh, Ini. Ini asbak. Asbak sini ya. Tapi gue seneng dia otaknya waras. Warasnya apa? Dia tadi ditanya jawabnya spontan. Gua tolong Yesus supaya nggak disalib. Nah, berarti waras. Artinya waras tuh pakai akal sehat berarti kalau gitu. Karena ada orang Kristen begitu bu, jawabnya. Saya lari. Ya, yang penting dosa saya ditebus. Pendeta bu yang jawab begitu. Serius. Saya debat di Jogja sama pendeta Hendrik Tan awal September kemarin. Dia jawabnya saya akan lari. Gitu. Nah sekarang sebagai siap, mana tahu itu jadi penyebab anestesi. Nah itu. Begitu saya tanya bu, Bapak lari, berarti Bapak nggak tahu Bapak dosanya ditebus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Begitu saya tanya, boleh nggak Pak tunjukin ayat Yesus yang bilang tentang ajaran dosa waris? Nggak ada. Lo ngaplong. Video saya di-share kemana-mana itu. Coba kita pikir dengan akal sehat gitu. Kurang jelas apa sih sebenarnya gitu loh Bible itu. Nah, nanti gereja akan bilang begini. Tapi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan ketiganya satu. Itu makanya Trinitas. Pernah dengar? Pernah? Di mana ayatnya? Pasti nggak tahu. kalau ayatnya cuman yang Pasti nggak tahu. sama yang wajib dipercaya itu Iya. Tritunggal. Ya kan? Pasti gitu aja kan? Ya. Itu adanya di 1 Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada apa tuh? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah Yohanes 5. di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu. Ini yang sering dibaca sama pendeta kan? Ya kan? Bisa bahasa Inggris nggak? Dikit. Berarti nggak usah pakai bahasa Inggris kan? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Pernah lihat ini nggak? Kitab suci? Katolik. Katolik. Ini apa? Tidak untuk? Dengan pengantar dan catatan. Nah, dipersembahkan untuk umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Masih resmi dong? Iya. Percetakan Aurorus ND. Tahu ND di mana kan tahu? NTT. Oh. Cetakan Aurorus ND. Pegang ya itu ayatnya ya. Bukan ini. Di sini ada catatannya nih ayat itu. Nih baca nomor ayat 7. Sama nggak sama itu? Baca. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Cek sama yang tadi, sama nggak isinya? Sama yang ayat 7 tadi, sama nggak isinya? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama. Nah, sekarang lu baca ini. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai 8. Di dalam bumi dan di surga. Sampai di 7 sampai 8 ya. Di dalam sorga, di bumi, Bapak, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani
yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik daripada Vulgata. Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa tuh? 8 ya? Iya, enggak ini aja. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. kalau tidak asli apa? Halo. Bukan gue yang ngomong lo ya. Lo yang ngomong palsu lo. Yang ngomong tidak asli ini. Tapi dicatat. Hah? Tapi dicatat sini ya? Iya, tapi dimasukin sini. Dimasukin ke sini. Sebenarnya ayat ini di naskah-naskah zaman dulu nggak ada. Ditambahinnya di abad ke Sama penyalinnya. sama penyalinnya. Sebenarnya itu hanya catatan. Tadinya awalnya cuma catatan di pinggir halaman ini kan. Sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian apa tuh? Disisipkan kembali ke Disisipkan ke dalam ayat. Tadi bukan ayat, jadi ayat gitu. Gimana dong? Sayang nggak? Kalau sudah ada ayat sisipan, ini kitab suci bukan? Kitab suci itu maksudnya apa? ya, kitab yang apa ya? Suci itu maksudnya apa? Suci itu tulus, bersih. Bersih, tidak ada, tidak ada noda. Kalau ayat sisipan boleh disebut noda nggak? Ya, Nah, berarti suci nggak? enggak. Untuk mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, nanti ikuti kata-kata saya. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mulai dengan basmalah. Ya, ikuti kata-kata saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Gimana Bu? Alhamdulillah, saya merinding semua nih. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi, wow, Masya Allah.